Di sisi barat jauh Zhao terletak dataran yang sangat dingin. Bahkan para kultivator jarang menginjakkan kaki di sana. Selain dingin yang ekstrim, tempat ini memiliki aura sembilan bumi, sesuatu yang bahkan tidak mau disentuh oleh para kultivator jiwa-jiwa. Siapapun di bawah tahap Naschen Soul akan terluka parah jika mereka menyentuhnya. Disinilah korpse sekte di Zhao berada. Figur Wang Lin bergerak melewati dataran seperti hantu. Dia bisa melihat sekarang bahwa tempat ini dikelilingi oleh formasi raksasa, jadi orang normal tidak akan bisa masuk sama sekali. Namun, formasi ini benar-benar mudah dipecahkan untuk Wang Lin saat ini. Dia berhenti di suatu tempat di dataran, kemudian dia mengambil langkah dan menghilang. Dia berdiri di salah satu mata formasi ketika dia menghilang. Ketika Wang Lin muncul kembali, dia di bawah tanah. Dia melihat sekeliling dan melihat terowongan dan gua tak berujung dari mayat sekte seperti labirin. Ada kultivator yang membudidayakan masing-masing gua itu. Orang-orang ini berada di berbagai tingkat kultivasi, sebagian besar berada pada tahap yayasan pendirian, ada beberapa di tahap formasi inti, dan bahkan lebih sedikit kultivator Naschen Soul. Naluri ilahi Wang Lin menyebar dan seluruh mayat sekte muncul di benaknya. Dia menaruh perhatian ekstra pada gua di pusat sekte mayat. Li Qingping diam-diam berkultivasi di gua besar di pusat sekte mayat. Ada awan kabut hitam di belakangnya yang memiliki tentakel yang tak terhitung jumlahnya memanjang darinya. Li Qingping adalah pemimpin sekte saat ini dari mayat sekte di Zhao. Dia sudah mencapai tahap akhir Naschen Soul. Penampilan luarnya membuatnya tampak seperti usianya sekitar 40 tahun. Meskipun sebagian rambut di kepalanya telah memutih, dia terlihat sangat tampan. Dia pastilah seorang pria wanita ketika dia masih muda. Dia telah bertanggung jawab atas mayat sekte di Zhao selama 200 tahun dan selalu sangat berhati-hati. Dia jarang berinteraksi dengan dunia luar, membuat mayat sekte bahkan lebih misterius di Zhao. Dia menghabiskan seluruh waktunya dalam kultivasi pintu tertutup dengan harapan mencapai tahap formasi jiwa sebelum jiwa di dalam boneka mayatnya mengambilnya. Begitu dia mencapai tahap jiwa formasi, markas korpse sekte di planet Suzaku akan memiliki tubuh yang baik disiapkan untuknya. Akibatnya, dia akan bisa menjadi murid inti dari sekte mayat, dan jika kinerjanya bagus, dia mungkin akan dipindahkan ke markas. Li Qingping, yang sedang berkultivasi, tidak sama sekali tidak mendeteksi akal ilahi Wang Lin, tetapi kabut hitam di belakangnya bergetar ketika dua mata hantu muncul di dalamnya. Namun, apa yang diungkapkan mata bukanlah ketenangan dan kedinginan yang normal, mereka dipenuhi dengan ketakutan dan teror. Senior, sosok itu bergetar dan hendak berbicara. Kamu adalah anak kecil yang menarik untuk dapat mendeteksi kedatanganku dengan hanya kultivasi formasi jiwa tingkat pertengahan kamu. Suara Wang Lin bergema di telinga kabut hitam. Kabut hitam mulai bergetar lebih. Ketika akal ilahi Wang Lin menyapu, ia merasakan angin dingin bertiup ke arahnya, menyebabkan jiwanya yang berasal dari jiwa menjadi tidak stabil sampai-sampai berada di ambang kehancuran. Hal semacam ini hanya terjadi ketika dia menghadapi para tetua sekte. Sosok hitam itu dengan cepat berkata, dengan suara bergetar, "Tolong ampun, senior." Alasan junior bisa memperhatikan adalah karena metode kultivasi junior terkait dengan akal ilahi, jadi aku nyaris tidak berhasil memperhatikan. Dia tahu bahwa dengan kultivasi senior ini, bahkan jika dia memiliki tubuhnya, senior akan bisa membunuhnya tanpa masalah. Dia menduga bahwa orang ini adalah monster tua transformasi jiwa. Oh, kamu berasal dari sekte apa? Wang Lin mengirim pesan dengan indera ilahi. Senior, aku bukan orang dari planet Suzaku tetapi seorang murid dari Milesec di planet Tianyun. Junior kehilangan tubuhnya dan menghabiskan banyak sumber daya untuk membeli mayat dari mayat sekte. Kabut hitam dengan cepat menjawab, dan dia tidak berani berbohong tentang apapun. Jika kamu seseorang dari planet Tianyun, mengapa ada di planet Suzaku? Perasaan ilahi Wang Lin dingin. Persepsi kabut hitam tentang indera ilahi benar-benar baik, sehingga ia segera dapat mendeteksi dingin di Wang akal ilahi Lin. Tubuhnya bergetar dan dia dengan cepat menjawab, Senior, tolong jangan marah, jangan marah. Jika aku pulih di planet Tianyu, itu akan memakan biaya terlalu banyak. Junior tidak mampu membayar sebanyak itu. Jadi aku hanya bisa memilih untuk pulih di planet Suzaku. Meskipun akan membutuhkan waktu lebih lama, itu adalah pilihan terbaik untuk Junior. Wang Lin bertanya, siapa namamu? Kabut hitam dengan cepat menjawab, Junior nama adalah Cao Yiduo. Balasan kabut hitam mengingatkan Wang Lin dari Suliguo. Cao Yiduo. Mata Wang Lin menyala dan akal ilahinya membentuk kepala raksasa yang mencapai ke arah kabut hitam. Cao Yiduo ketakutan dan segera meninggalkan tubuh Li Qingping. Dia mencoba menghindari tangan dan kemudian berkata, semua yang dikatakan Junior adalah kebenaran, itu kebenaran. Dia memiliki hubungan misterius dengan Li Qingping. Sekarang setelah Cao Yiduo bergerak, itu mengejutkan Li Qingping dan dia berteriak, siapa? Riak muncul di udara saat Wang Lin berjalan keluar. Saat Wang Lin berjalan keluar, dia menatap Li Qingping dengan dingin. Hanya satu tatapan saja menyebabkan tubuh Li Qingping bergetar dan mulai berendam dalam keringat dingin. Dia diam-diam mengutuk. Pandangan sekilas itu seperti pedang yang menembus tubuhnya.
Bahkan Naschen Soul-nya membeku dan seluruh tubuhnya terasa dingin. Itu jika dia benar-benar telanjang dan tidak punya rahasia lagi untuk bersembunyi di depan orang ini. Wang Lin dengan dingin berkata, "Kamu, tutup mulut." Lalu dia melihat kabut hitam yang berkerumun di sudut gua. Li Qingping menghirup udara dingin. Dia tidak berani bergerak sedikit pun ketika keringat dingin menutupi dahinya. Bahkan ketika dia bertemu senior formasi jiwa kembali di markas, tidak satu pun dari mereka bahkan memiliki 10.000 aura yang dimiliki orang ini. Jantung Li Qingping berdebar saat dia dengan pahit berpikir, transformasi jiwa. Pasti orang tua yang jiwa transformasi. Kapan monster tua ini sampai di sini? Tangan kanan Wang Lin meraih dan jiwa asal Cao Yiduo diseret dari sudut. Wajah Cao Yiduo ini dipenuhi dengan kepanikan ketika dia berteriak, "Senior, aku pelanggan sekte Corpse. Jika kamu menangkap aku untuk menyaring harta, mayat sekte pasti tidak akan membiarkan kamu pergi." Wang Lin mencibir dan dengan tenang berkata, "Siapa bilang aku akan menyaringmu menjadi harta? Kamu bahkan tidak layak." Cao Yiduo gemetar dan berpikir bahwa jika kultivator transformasi jiwa ini ingin menangkap jiwa kultivator formasi jiwa, itu akan terlalu mudah, tidak perlu datang mencarinya. Cao Yiduo menekan rasa takut di tubuhnya dan dengan hati-hati bertanya, "Senior, kamu. Mungkinkah kamu ingin aku melakukan sesuatu?" Suara Wang Lin tidak mengandung jejak kesombongan saat ia dengan tenang berkata, "Menjadi budakku selama 100 tahun. Setelah 100 tahun, aku akan memberi kamu tubuh jiwa transformasi. Apakah kamu setuju?" Cao Yiduo terkejut. Tubuh jiwa transformasi adalah sesuatu yang tidak pernah dia pikir bisa dia dapatkan dalam hidupnya. Jika dia memiliki tubuh transformasi jiwa, maka meningkatkan level kultivasinya ke tahap transformasi jiwa akan jauh lebih mudah. Bahkan jika dia tidak bisa mencapai tahap transformasi jiwa, semua mantranya masih akan menjadi jauh lebih kuat. Harus dikatakan bahwa tubuh transformasi jiwa seperti tubuh celestial. Di Corpse Sect, biaya mayat transformasi jiwa berada di luar imajinasi. Bahkan jika dia memiliki semua rentang hidupnya. Dia mengepalkan giginya. "Senior, kamu harus berjanji bahwa aku tidak akan mati dalam periode 100 tahun ini." Wang Lin dengan tenang berkata, "Selama aku tidak mati, kamu tidak akan." Cao Yiduo dengan cepat dan dengan hormat berkata, "Oke." Cao Yiduo menyapa Tuan. Dia akan mengambil risiko itu semua. Seorang kultivator transformasi jiwa tidak punya alasan untuk menipu dia. Dia juga tahu bahwa alasan Wang Lin telah membuang persembahan yang begitu menggoda berarti bahwa dia akan sangat bermanfaat bagi orang ini. Namun, untuk mendapatkan sesuatu yang baik, harus ada risiko, dan dia bersedia mengambil risiko ini untuk badan transformasi jiwa. Bagus sekali. Jangan khawatir, aku tidak meminta kamu untuk melakukan sesuatu yang berbahaya. Aku hanya ingin pengetahuan kamu tentang planet Tianyun. Berapa banyak yang kamu ketahui tentang planet ini? Saat Wang Lin mengatakan ini, ia melambaikan tangannya dan Li Qingping pingsan. Wang Lin tidak ingin orang lain tahu bahwa ia akan pergi ke planet ini Tianyun, dia sangat berhati-hati tentang masalah ini. Cao Yiduo dengan cepat berkata, "Planet Tianyun? Guru, aku tumbuh di planet Tianyun, dan meskipun sangat besar, aku sangat akrab dengannya. Guru, mungkinkah kamu ingin pergi ke planet Tianyun dan menjadikan aku bertindak sebagai pemandu kamu, P?" "Itu benar. Karena itu masalahnya, kesepakatan kita bisa terjadi." Wang Lin menampar tasnya memegang dan mengeluarkan bendera jiwa. Bendera jiwa ini adalah yang berisi Li Yuanfeng, yang dia buat secara pribadi. Dengan satu gelombang, sebelum Cao Yiduo bisa bereaksi, Wang Lin memasukkan Cao Yiduo ke dalam bendera. Dengan itu, Wang Lin menghilang dari gua. Ini bukan pertama kalinya di sini, jadi dia sangat akrab dengan tempatnya. Dia bergerak melalui Corpse Sekte seperti labirin menuju tempat di mana dia pernah berkultivasi. Sepanjang jalan, tidak ada satupun murid Corpse Sekte yang mampu mendeteksi Wang Lin. Bahkan mereka yang tidak berkultivasi tidak dapat melihat Wang Lin ketika ia melewati mereka. Sama seperti ini, Wang Lin segera tiba di gua tempat ia berkultivasi sebelumnya. Ada seseorang yang berkultivasi di dalam. Kultivator ini adalah seorang gadis. Dia tampak biasa, tetapi dia memiliki ekspresi yang ditentukan di wajahnya saat dia terus menyerap energi yin yang keluar dari lubang kecil di dinding. Wang Lin muncul di dalam gua dan melihat ke arah gadis sebelum berubah menjadi asap dan memasuki salah satu lubang kecil di dinding. Ketika Wang Lin masih pada tahap yayasan pembentukan, tubuhnya tidak bisa memasuki lubang kecil. Dia hanya bisa masuk dengan indera ilahi dan itu membutuhkan banyak energi, jadi dia harus terus minum embun dari surga menantang manik untuk perlahan-lahan memperluas indera ilahi sampai dia mencapai tempat raksasa itu. Setelah dia berada di dalam lubang kecil, bahkan sebelum dia jauh, sebuah panggilan datang dari bawah tanah. "Selamatkan aku." Suara ini mencapai telinga Wang Lin dan langsung masuk ke jiwanya. Ini adalah tangisan yang sama dari sebelumnya. Dia mengabaikan suara itu dan dengan cepat bergerak melalui lubang kecil. Dengan kultivasinya, ia dapat dengan cepat pindah ke ruang tersembunyi melalui lubang kecil di dinding. Tidak lama setelah itu, Wang Lin tiba di sebuah gua dengan lubang kecil yang tak terhitung jumlahnya di dinding. Dia masuk melalui salah satu lubang kecil ini.
Ada peti mati raksasa di tengah gua. Peti mati ini terlihat sangat biasa dan tidak memiliki dekorasi sama sekali. Namun, aura yin yang kuat bocor dari dalamnya. Aura yin ini diubah menjadi gas putih yang disedot oleh lubang-lubang kecil di dinding. Peti mati itu benar-benar kosong selain dari lubang raksasa di dalamnya. Aura yin datang dari lubang ini. Wang Lin tidak berhenti, dia terjun ke peti mati. Aura yin di sini sangat tebal, itu membentuk gelombang energi yin yang berusaha menghentikannya dari masuk lebih dalam. Selamatkan aku, seruan untuk bantuan menjadi lebih bersemangat saat keluar dari lubang dan bergema di telinga Wang Lin. Wang Lin pergi ke lubang. Semakin dalam dia pergi, semakin kuat aura yin dapatkan. Aura yin berputar di sekitar Wang Lin tetapi tidak bisa masuk ke dalam dirinya. Ketika Wang Lin semakin dalam, masa gas biru muncul di depannya. Gas biru tampaknya telah membentuk pintu yang menutup area itu. Wang Lin juga pernah mengalami gas biru ini. Saat itu ia harus masuk dari samping. Namun, sekarang gas yin runtuh ketika Wang Lin menabraknya. Selamatkan aku, seruan untuk bantuan menjadi semakin jelas saat gas biru tersapu. Tubuh Wang Lin saat itu tidak bisa menangani energi yin ini. Jika dia melakukan kesalahan, energi yin akan menyerang tubuhnya dan kemudian membekukannya. Tapi saat ini dia merasa sangat nyaman ketika dia menghancurkan semua pintu yang dibentuk oleh energi yin. Ketika dia berada di dekat bagian bawah lubang, Wang Lin menghancurkan pintu energi yin terakhir dan masuk ke dalam. Ini adalah gua yang sangat besar. Menurut analisis Wang Lin, ukurannya kira-kira sama dengan dataran di atas. Di tengah gua adalah awan besar kabut putih yang melepaskan energi yin yang kuat. Kabut putih ini mengambil 3/4 dari gua. Sosok Wang Lin muncul di udara. Matanya menyala saat dia menatap kabut putih. Terkadang akan ada kilatan cahaya hantu yang datang dari dalam kabut putih saat tanaman merambat ungu bergerak. Semakin banyak tanaman merambat bergerak, semakin banyak kabut putih muncul. Mata Wang Lin menyala, dia menarik napas dalam-dalam, dan menghembuskan udara. Embusan angin muncul dan menerbangkan kabut putih dalam jumlah besar, tetapi saat itu diterbangkan, lebih banyak muncul. Wang Lin tetap tenang saat dia mendengus dingin. Dia menampar tasnya memegang dan mengeluarkan giok langit. Dia memegangnya di tangan kirinya sementara tangan kanannya membentuk segel. Dia menunjuk kabut putih dengan tangan kanannya dan berbisik, "Angin, bergerak." Keterampilan angin dasar yang bisa digunakan oleh para kultivator Yayasan Pendirian sedang digunakan oleh Wang Lin sekarang. Namun, mantra ini mengandung energi spiritual celestial, jadi kekuatannya melampaui imajinasi. Hembusan angin beberapa kali lebih kuat muncul dan berhembus ke arah kabut putih. Hembusan ini terlihat seperti gelombang pasang yang dengan cepat meniup kabut putih itu. Kemudian berubah menjadi tornado dan menarik kabut putih yang mendekatinya. Kabut itu seperti daun jatuh yang diambil oleh hembusan angin. Semua kabut terpesona oleh tornado, jadi apa yang tersembunyi di dalamnya terungkap. Tubuh besar, telanjang, dan berkulit biru mengambang di udara. Kulitnya tidak kasar seperti dewa-dewa kuno, tapi cermin halus. Bagian atas mayat itu ditutupi tanaman hijau keunguan. Setiap kali tanaman bergerak, mayat akan menyusut sedikit tetapi dengan cepat pulih. Siklus ini menciptakan kabut putih. Apa yang mengejutkan Wang Lin adalah pada dahi raksasa ini ada kapak redup yang berkedip lemah. Dia sekarang yakin bahwa orang ini adalah leluhur pendiri klan setan raksasa yang telah membawa klan setan raksasa ke sini. Orang ini adalah orang yang menyerang pasukan Forsaken Immortal Clan dengan kapak raksasa dan membunuh 3 dukun berdaun 9. Wang Lin sekarang memiliki pemahaman yang jauh lebih baik tentang bagaimana peringkat Forsaken Immortal Clan dilakukan. Mengabaikan mereka yang berada di bawah tahap 7 daun, dukun 7 dan 8 daun mirip dengan kultivator transformasi jiwa, sedangkan dukun 9 daun mirip dengan kultivator ascendan tahap awal. Untuk dapat membunuh 3 tahap awal kultivator tingkat ascendan itu tidak mudah, dan jangan lupa bahwa ia menyerbu ke tengah pasukan musuh untuk melakukannya. Ketangkasan dan kekuatan pertempuran semacam itu jarang terlihat. Selamatkan aku, seruan untuk bantuan bahkan lebih jelas di sini dan terus memasuki telinga Wang Lin. Wang Lin mengabaikan panggilan. Sebagai gantinya, dia melihat lebih dekat pada tubuh raksasa itu. Dia bisa merasakan kekuatan hidup yang kuat datang dari tubuh, tetapi tampaknya ada formasi misterius yang menghentikan kekuatan hidup dari bergerak. Adapun tanaman hijau keunguan, akarnya seperti jarum tajam yang menembus tubuh raksasa itu. Mereka menyerap energi kehidupannya yang tak terbatas dan mengubahnya menjadi energi yin. Ini bukan pertama kalinya Wang Lin melihat ini, tapi bahkan sekarang dia masih terkejut. Tubuh leluhur klan setan raksasa ini, meskipun tidak sekuat Dewa Kuno, beberapa kali lebih kuat dari tubuh Dewa Kuno bintang 3 Wang Lin saat ini, itu sebanding dengan tubuh Dewa Kuno bintang 5 atau 6. Klan setan raksasa yang menemukan tingkat kultivasi leluhur memang mengejutkan. Mata Wang Lin bersinar. Simpan aku, selamatkan aku. Panggilan untuk bantuan menjadi lebih sering. Sepertinya leluhur pendiri klan setan raksasa ini telah memperhatikan kehadiran Wang Lin. Wang Lin mengabaikan teriakan minta tolong dan bukannya mendarat di tubuh raksasa. Saat dia mendarat, tanaman parasit hijau keunguan itu mulai mengeluarkan suara mendesis. Tak lama setelah itu, tanaman mulai bergerak.
akar mereka yang tajam dan berdarah keluar dari tubuh raksasa dan menunjuk ke Wang Lin. Ketika ini terjadi, tubuh raksasa itu terus bergerak seolah-olah sedang kesakitan. Wang Lin dengan dingin memandang tanaman, lalu dia melambaikan tangannya dan api menutupi area. Api mengandung energi spiritual celestial, jadi tanaman segera mundur darinya. Dia tidak ingin merusak tanaman ini. Dengan pengalamannya, dia bisa mengatakan bahwa tanaman ini ada hubungannya dengan pembatasan di dalam raksasa ini. Jika dia menghancurkan tanaman, dia mungkin mengacaukan segel dan membebaskan raksasa itu. Wang Lin tidak ingin duduk bersama raksasa itu dan bertanya apakah dia bisa meminjam darahnya. Saat tanaman itu mundur, Wang Lin menampar tasnya dan pedang langit muncul. Dia mengayunkan pedang ke tubuh raksasa itu. Suara dua potong logam yang saling berhadapan bisa didengar dan percikan terbang keluar dari tempat pedang itu mendarat. Tekanan kuat tiba-tiba memukul mundur pedang. Kekuatan ini mendorong pedang langit kembali 3 inci, menyebabkan Wang Lin berseru kaget. Ketika dia melihat betapa mudahnya bagi planet untuk menusuk ke tubuh raksasa itu, dia berpikir bahwa akan lebih mudah untuk memotongnya dengan pedang. Mata Wang Lin menyala ketika dia melihat sekeliling di sekitar tanaman. Dia dengan cepat keluar dari sana dengan pedang surgawi di tangan. Tanaman di sekitarnya mengeluarkan suara mendesis, kemudian sambaran petir ungu datang dari dalam mereka dan menyerang Wang Lin. Wang Lin melambaikan pedang surgawi, menyebabkan semua tanaman mundur. Dia mengulurkan tangan dan menangkap salah satu tanaman dan merobeknya menjadi 2. Saat dia memeriksa setengah tanaman itu, dia melihat cairan hijau yang mengeluarkan bau busuk keluar dari ujung. Setelah meraih seikat tanaman, Wang Lin menekannya ke tubuh raksasa itu. Kemudian dia mendengar suara yang mirip dengan derak pembakaran kayu. Gas hitam segera naik dari tempat di mana akar tanaman bersentuhan dan kemudian mereka dengan mudah masuk ke tubuh raksasa itu. Tepat pada saat ini, kekuatan yang kuat datang dari tanaman. Mereka terbebas dari tangan Wang Lin dan menghilang ke tubuh raksasa itu. Mata Wang Lin berbinar. Dia melihat tanaman di sekitarnya yang tidak berani mendekat dan mencibir. Tentakel ini menarik. Dia menyentuh tasnya yang memegang dan mengeluarkan botol giok. Dia mendapatkan botol giok ini secara tidak sengaja selama perjalanannya ke alam surgawi. Tidak ada yang istimewa dari botol ini, satu-satunya fitur adalah ia dapat menampung sejumlah besar cairan. Fungsinya mirip dengan tas yang memegang. Memegang botol giok di satu tangan, Wang Lin menekankan tangannya yang lain pada luka di tubuh raksasa itu. Dengan sedikit kekuatan, dia mendorong keluar darah ke dalam botol giok. Selamatkan aku, Wang Lin berdiri di atas raksasa itu. Seruan minta tolong ini sepertinya berada tepat di sebelah telinganya, sangat jelas. Wang Lin terus mengabaikan leluhur pendiri klan setan raksasa, dia tidak akan menyelamatkan seseorang yang dia tidak bisa kendalikan kecuali dia punya alasan. Setelah orang ini mendapatkan kembali kultivasinya, ia tidak akan menggunakan Wang Lin. Dan bahkan jika orang ini menjanjikan harta yang baik, akan sulit untuk menarik Wang Lin. Selain dari darah yang ia datangi di sini, ia tidak ingin mengalami masalah yang tidak perlu. Darah keluar setetes demi setetes, yang sangat lambat. Mata Wang Lin bersinar dan dia melihat pembuluh darah di leher raksasa itu. Pasti ada banyak darah di sana. Namun, ada banyak tanaman hijau keunguan yang menutupi dada raksasa itu. Mereka ada di mana-mana, tidak meninggalkan tempat untuk mendapatkan pijakan. Selamatkan aku akan memberimu harta utama klan setan raksasa. Bahkan setelah mendengar kata, harta karun, Wang Lin masih tetap tenang. Dia telah membunuh nenek moyang Giant Demon Clan dan menyegel Giant Demon Clan sekali. Jika leluhur pendiri ini dibebaskan dan mengetahuinya, Wang Lin akan menjadi orang pertama yang ia kejar. Wang Lin belum mencapai titik di mana dia tidak bisa takut apapun. Selain itu, leluhur pendiri klan setan raksasa bahkan belum mengatakan apa harta itu. Wang Lin melihat pada tanaman di dada raksasa, lalu dia menampar tasnya dan bendera larangan muncul. Dia tidak menggunakan bendera pembatasan dalam beberapa saat setelah mendapatkan bendera jiwa. Saat ini adalah saat yang tepat untuk menggunakannya. Wang Lin mengibaskan bendera pembatasan, menyebabkan tali gas pembatas muncul, kemudian dia berteriak, "Seal!" Dengan satu kata, semua tali gas pembatas berubah menjadi pembatasan yang bersinar hitam. Pembatasan bergerak seperti hantu dan mendarat di dada raksasa. Setiap pembatasan seperti jaring besar yang menyegel tanaman di dada raksasa. Pada saat yang sama, ia menyerbu keluar dan merobek satu cabang tanaman. Wang Lin adalah lembut ketika berhadapan dengan tanaman-tanaman ini untuk memastikan bahwa mereka akan tetap utuh. Sampai sekarang dia hanya memutus 2 cabang. Dengan cabang di tangan, dia mendarat di leher raksasa itu. Dia merasakan kekuatan hidup yang kuat datang dari raksasa itu ketika dia menyentuh leher raksasa itu dengan tangannya. Matanya menyala saat dia menekan dahan di leher raksasa itu untuk mengambil darah. Gunung. Wang Lin gemetar dan cabang di tangannya berhenti untuk sesaat. Benar, aku bersedia menjadi tungganganmu. Para kultivator yang kuat di aliansi kultivasi suka menggunakan anggota klan iblis raksasa sebagai tunggangan. Jika kamu menyelamatkan aku bersedia menjadi tunggangan kamu. Suara itu dipenuhi dengan semangat. Setelah merenung sebentar, mata Wang Lin menyala dan ia menekan dahan ke bawah di leher raksasa itu.
Lingkaran hitam muncul di kulit raksasa ketika cabang menggali ke dalam pembuluh darah dan menghilang. Pada saat yang sama, darah menyembur keluar. Wang Lin dengan cepat menekan botol batu giok ke luka dan mengumpulkan semua darah tanpa kehilangan setetes. Kecepatan pengumpulan dari sebelumnya tidak bisa dibandingkan dengan sekarang. Besar jumlah darah dikumpulkan di botol giok sampai tubuh mulai berkedut. Kekuatan hidup yang kuat mengikuti darah ke dalam botol giok. Kenapa kamu tidak mau menyelamatkanku ketika aku mau menjadi tungganganmu? Apa tepatnya yang kamu inginkan dengan imbalan menyelamatkan aku? Suara itu sekarang menjadi auman. Suara Wang Lin tenang saat ia mengumpulkan darah dan bertanya, siapa kamu? Aku pemimpin cabang Giant Demon Clan, Lei Ji. Suara ini dipenuhi dengan rasa bangga yang kuat. Wang Lin dengan tenang bertanya, Lei Ji, bagaimana kamu disegel di sini? Karena sekte mayat. Selama pertempuran dengan Forsaken Immortal Clan, aku diburu oleh 2 dukun berdaun 11 dan terluka berat setelah aku melarikan diri. Mayat sekte melihat itu sebagai kesempatan, jadi mereka menemukan seorang kultivator yang kuat dari planet lain dan menangkap aku dan menyegel aku di sini sementara aku terluka parah. Wang Lin melihat batu giok di tangannya. Dia menyebarkan perasaan ilahi dan menemukan bahwa botol itu telah mengumpulkan sejumlah besar darah. Kamu selamatkan aku dan aku akan menjadi tungganganmu. Para anggota klan setan raksasa aku tidak akan dengan mudah menjadi gunung orang lain, tetapi begitu kita melakukannya, kita tidak akan pernah mengkhianati Tuan kita. Wang Lin bertanya, gunung? Apa untungnya memiliki anggota klan iblis raksasa sebagai tunggangan? Pada saat ini, aliran darah yang keluar dari luka semakin menipis dan luka itu sepertinya sembuh. Wang Lin menunjuk ke leher raksasa itu, lalu botol batu giok itu terbang ke udara dan ditangkap olehnya. Pada saat yang sama, tangan kanannya, yang dipenuhi dengan energi spiritual celestial, turun dan mengenai leher raksasa itu. Sejumlah besar darah disemprotkan sekali lagi dan dikumpulkan oleh botol giok. Apakah kamu tahu kompas bintang? Tubuh anggota Giant Demon Clan mirip dengan kompas bintang tetapi jauh lebih kuat. Tubuh kita adalah alat terbaik untuk bepergian di antara bintang-bintang. Juga, tubuh anggota klan setan raksasa tidak terpengaruh oleh beberapa tempat yang bahkan tidak bisa dituju oleh para kultivator. Inilah sebabnya mengapa para kultivator yang kuat di aliansi kultivasi membayar harga yang tinggi untuk salah satu anggota klan aku menjadi tunggangan mereka. Aneh. Wang Lin mengerutkan kening. Meskipun suara leluhur raksasa setan klan ini terdengar sangat cemas, balasannya sangat rinci. Poin ini sangat aneh. Itu tidak cocok dengan seseorang yang sangat cemas, seolah-olah semuanya hanya akting. Orang ini pertama kali menawarkan diri untuk menjadi tunggangan dan memberinya harta raksasa klan iblis. Kemudian dia mulai menjawab pertanyaan-pertanyaan Wang Lin secara terperinci dan dengan demikian menunda waktu. Mata Wang Lin bersinar dan dia menekankan tangannya ke leher raksasa itu. Dia menggunakan energi spiritual celestial, menyebabkan raksasa berdarah lebih cepat. Dan harta karun klan aku, logam pembuka surga, jika kamu menyelamatkan aku akan memberikannya kepada kamu. Itu adalah harta yang bahkan lebih kuat daripada harta benda surgawi. Suara itu mengandung sedikit godaan. Mata Wang Lin bersinar saat dia mengejek dan berkata, apa itu logam pembuka langit? Ini adalah harta yang ditinggalkan nenek moyang pertama Giant Demon Clan aku. Ada total 99 buah. Kumpulkan mereka semua dan mereka dapat digunakan untuk menciptakan baju zirah perang dewa kuno. Kenakan baju besi ini dan kamu dapat memiliki kekuatan para dewa kuno dari legenda. Jika kamu menyelamatkan aku akan mengungkapkan lokasi satu potong. Saat lebih banyak darah terkuras, suara menjadi lebih lemah, tetapi balasannya masih sangat rinci. Senyum Wang Lin menjadi lebih dingin. Dia yakin sekarang bahwa raksasa ini mengulur waktu. Raksasa itu mungkin mencoba melakukan sesuatu. Semakin lama ia menghabiskan waktu untuk mengambil darah, semakin menguntungkan si raksasa. Memikirkan hal ini, Wang Lin dengan tegas meraih botol batu giok dan melompat dari raksasa itu. Pada saat yang sama, dia melambaikan tangannya dan pembatasan menyegel tanaman kembali ke bendera pembatasan. Tanpa pembatasan menyegelnya, tanaman mulai bergerak sekali lagi. Beberapa dari mereka tiba di sebelah luka di leher raksasa itu, mengebor ke dalam, dan mulai bergerak. Kamu, selamatkan aku. Jika kamu menyelamatkan aku bisa membuat anggota klan setan raksasa di planet Suzaku mengenali kamu sebagai tuan mereka. Mengambang di udara, mata Wang Lin menjadi dingin dan dia berbisik, aku tidak bisa menyelamatkan kamu, hemat kamu tidak menguntungkan aku. Aku tidak tertarik pada harta apapun yang kamu bicarakan, dan meninggalkan kamu di sini sehingga aku dapat mengumpulkan darah kapan saja adalah yang terbaik. Suara itu dengan cepat berkata, kamu harus menggunakan dengan baik untuk darahku. Aku memiliki esensi sumsum tulang, energi dari itu bahkan lebih kuat daripada energi dari darah aku. Jika kamu mau, aku bisa memberikannya kepada kamu. Aku bahkan tidak membutuhkanmu untuk menyelamatkanku, kirimkan saja berita aku ke klan setan raksasa atau Suzaku saat ini. Bagaimana dengan itu? Mata Wang Lin menyala. Dia tertawa dingin dan tidak lagi membuang waktu dengan orang ini. Dia berubah menjadi gas hijau dan menghilang dari tempat ini. Setelah Wang Lin pergi, tubuh raksasa itu bergetar dan mengeluarkan raungan. Hanya setengah dupa lebih banyak waktu.
Jika orang itu terus mengeringkan darah aku sampai hanya 2 yang tersisa, itu pasti akan memikat akar utama dalam tubuh aku. Maka aku akan memiliki cara bagi jiwa aku untuk meninggalkan tubuh ini. Raungan orang ini dipenuhi dengan frustrasi. Mata tertutupnya tiba-tiba terbuka. 2 cahaya bahkan lebih terang daripada kilat melintas di matanya. Ketika dia meraung, ekspresinya berubah menyakitkan ketika kulit yang menutupi tulang punggungnya mulai bergerak. Tak lama kemudian, duri biru keunguan mencuat keluar dari tulang punggungnya. Barisan duri yang tampak menakutkan yang bersinar ungu muncul di punggungnya. Di bagian atas tulang belakang raksasa, tanaman ungu setengah ukuran tubuh raksasa keluar. Pada saat yang sama, ia memperluas cabang yang tak terhitung jumlahnya yang perlahan menutupi raksasa itu. Bunga ungu sais ukuran raksasa itu mekar. Perlahan-lahan menguras kekuatan kehidupan dari tubuh raksasa untuk tumbuh. Raksasa pahit meraung, mayat sekte. Jika aku, Lei Ji, dapat membebaskan 1 hari, aku tidak akan pernah membiarkan ini pergi. Tubuh Wang Lin muncul di dalam korpse sek. Dia menunjuk ke udara, menyebabkan pecahan jiwa muncul. Fragmen jiwa ini adalah yang dia tinggalkan di gua setelah dia pergi untuk memeriksa situasinya. Gua memiliki kekuatan misterius yang sangat membatasi akal ilahi, tetapi tidak memiliki banyak efek pada fragmen jiwa. Ketika Wang Lin menunjuk pada fragmen jiwa, matanya menyala dan dia tersenyum. Kemudian dia bergerak dan menghilang dari mayat sekte. Wang Lin muncul di dataran di atas mayat sekte. Dia tiba-tiba melihat ke utara dan melihat gelombang raksasa gas biru datang ke arahnya seperti tsunami. Di dalam tsunami gas biru, seorang anak laki-laki mengenakan warna merah sedang berjalan ke arah sini. Bocah ini sangat tampan, wajahnya seputih giok dan dia terlihat sangat imut. Namun, matanya mengandung nyala api yang sangat kuat yang tersembunyi dengan baik. Ini tidak ditujukan pada Wang Lin, itulah kepribadiannya. Dia berjalan selangkah demi selangkah. Bahkan langit dan bumi tampak bergetar di bawah kakinya. Ketika gas biru berlalu, semua rumput dan awan membiru, menciptakan cahaya biru yang cerah. Haha, Wang Lin, apa pendapat kamu tentang tubuh baru pria tua ini? Sial, setelah puluhan ribu tahun, akhirnya aku punya tubuh lagi. Haha, setelah mendapatkan tubuhku sendiri, aku harus menikmati diriku sendiri. Rumor mengatakan bahwa semua kultivator wanita di planet Feng Luan adalah wanita cantik. Orang tua ini selalu ingin pergi ke sana. Begitu kita meninggalkan tempat ini, aku harus bersenang-senang sendiri. Wang Lin, kamu mau pergi? Wang Lin mengerutkan kening. Dia memandang bocah di depannya dan dengan tenang berkata, tidak pergi. Bocah itu Situnan. Setelah ia memiliki tubuh itu, ia mempersingkat waktu penyesuaiannya dengan melahap leluhur keempat. Meskipun dia belum sepenuhnya pulih, tingkat kultivasinya sudah pada tahap ascendan. Situnan memutar matanya dan berkata, kamu terlalu membosankan. Yang kamu lakukan adalah mengolah. Kentut apa yang ada di sana untuk diolah? Apakah kamu tahu mengapa lelaki tua ini mulai berkultivasi? Izinkan aku memberitahu kamu, lelaki tua ini berkultivasi untuk memiliki semua keindahan di dunia, untuk mencuri semua harta di dunia, dan menyingkirkan siapapun. Aku tidak suka. Inilah sebabnya aku mulai berkultivasi kembali di planet Four Sense. Kalau tidak, dengan betapa membosankannya kultivasi, siapa yang akan melakukannya? Ketika aku mencapai tahap pendirian yayasan, aku memutuskan untuk menyerah pada kultivasi dan diam-diam melarikan diri ke negara kecil yang hampir tanpa kultivator. Aku menjadi raja di sana, berpesta setiap malam, dan menyuruh wanita melayani aku setiap malam. Itulah kehidupannya. Siapapun yang aku tidak suka akan dibunuh hanya dengan 1 mantra. 10 tahun, aku tinggal di sana selama 10 tahun. Situnan mulai mengingat masa lalu. Dia jelas merindukan hari-hari itu. Wang Lin terbang ke depan dan dengan tenang bertanya, jika itu senyaman itu, mengapa kamu tidak menikmati sisa hidup kamu di sana? Kemarahan muncul di wajah Situnan ketika dia menjawab, kamu pikir aku tidak mau? Jika itu bukan untuk beberapa kultivator formasi inti ganas yang datang mencari masalah, aku akan menikmati sisa hidup aku di sana. Kultivator formasi inti itu mengejar aku dan aku melewati banyak kesulitan untuk akhirnya melarikan diri. Aku mengepalkan gigi dan melanjutkan kultivasi. Kali ini aku bertahan selama beberapa dekade dan mencapai tahap core formation, lalu aku menguatkan diri lagi untuk mencapai tahap akhir formasi core sebelum meninggalkan kultivasi pintu tertutup. Wang Lin tertawa. Dia memandang Situnan dan bertanya, lalu kamu pergi untuk membalas dendam. Balas dendam apa? Kultivator formasi inti itu telah lama dibunuh oleh orang lain. Setelah aku keluar dari kultivasi pintu tertutup, aku pergi ke negara kultivasi peringkat 2 dan melanjutkan malam-malam aku untuk berpesta dan bersenang-senang. Para kultivator perempuan yayasan pendirian itu menemani lelaki tua ini sepanjang hari. Bahkan tidak perlu berbicara tentang seberapa baik hari-hari itu. Juga, aku memiliki istana dalam Katavana. Aku adalah eksistensi yang setara dengan raja. Raja kecil itu baik, dia selalu memberi aku barang bagus untuk digunakan. Bahkan memikirkannya sekarang, aku benar-benar merindukannya. Wang Lin menggosok dagunya dan tertawa. Mungkinkah kamu bertemu dengan Naschen Soul Cultivator nanti? Mata Situnan melebar dan dia berkata, itu benar.
Bahkan 3 tahun kemudian, beberapa kultivator Naschen Soul memutuskan bahwa dia menginginkan salah satu kultivator perempuan yayasan pendirian aku untuk tungku kultivasi. Orang tua ini tidak bisa mengalahkannya dan harus lari. Kali ini aku berkultivasi sampai aku mencapai tahap akhir Naschen Soul sebelum aku keluar dari kultivasi pintu tertutup. Setelah itu aku berkeliling di peringkat 3 kabupaten kultivasi yang menjalani kehidupan seorang raja dan menikmati semua keindahan. Saat itu, banyak rekan kultivator sangat iri pada aku. Wang Lin tertawa keras dan bertanya, apa yang terjadi setelah itu? Mungkinkah kamu bertemu dengan kultivator formasi jiwa? Si Tunan mendesah dan berkata, nasib buruk. Setelah hanya 10 tahun, aku membunuh seseorang dan membuat marah seorang kultivator formasi jiwa. Aku hampir mati dan diselamatkan oleh Suzaku generasi pertama. Dia bukan Suzaku pertama, dan itulah bagaimana aku bertemu Ye Wuyo. Namun, tingkat kultivasinya tidak tinggi dan dia tidak bisa melindungi aku selamanya, jadi aku melepaskan kecantikan aku dan mulai berlari untuk hidup aku lagi. Kali ini aku belajar pelajaran aku pergi ke kultivasi pintu dekat untuk memahami kehidupan dan mencapai tahap formasi jiwa. Aku tinggal di kultivasi pintu tertutup sampai aku mencapai tahap akhir formasi jiwa. Wang Lin menemukan jalur kultivasi Situnan menarik, jadi dia bertanya, apa yang terjadi selanjutnya? Apa yang terjadi setelahnya adalah aku membalas dendam. Aku pergi ke sekte kultivator formasi jiwa pertengahan tahap itu dan membunuhnya sebelum kembali menikmati kehidupan. Sayangnya, ini tidak berlangsung lama karena Ye Wuyo menemukan aku dan meminta aku untuk pergi ke alam surgawi bersamanya. Jadi kami pergi dan mengumpulkan banyak giok langit dan kemudian aku mencapai tahap transformasi jiwa setelah pergi ke kultivasi pintu tertutup lagi. Aku awalnya ingin pergi mencari negara kultivasi dan terus hidup seperti raja, karena pada saat itu tidak banyak orang yang bisa menggangguku lagi. Pria tua ini tidak ingin berkultivasi lagi karena terlalu membosankan dan aku ingin menjalani sisa hidup aku menikmati diri sendiri. Tetapi Ye Wuyo yang tua dan berkulit tebal itu mengatakan bahwa jika aku ingin bermain maka aku harus bermain di luar planet Four Saints. Kami akan menciptakan negara kultivasi peringkat 6 di mana aku bisa bermain dengan cara apapun yang aku inginkan. Aku tidak berpikir jernih pada saat itu, jadi aku jatuh hati pada perangkap pencuri tua itu. Sialan dia. Untuk mimpi ini, pria tua ini berkultivasi tanpa akhir dan pergi kemana-mana bersamanya. Pada akhirnya, ia menjadi pemimpin semua sekte di negara Suzaku dan kami berdua mengangkat negara kultivasi peringkat 4 langkah demi langkah menjadi negara kultivasi peringkat 6. Baik aku dan dia berhasil mencapai tahap ascendan dan diberi planet yang menyebalkan ini oleh aliansi kultivasi. Orang tua ini sangat menantikan untuk bersenang-senang di planet ini Suzaku. Sayangnya, Forsaken Immortal Clan ada di sini. The Immortal Clan berani mencuri dari orang tua ini, jadi bagaimana aku bisa membiarkan mereka pergi? Saat itu, perang menutupi planet dan langit redup. Forsaken Immortal Clan memiliki beberapa wanita baik yang diambil oleh pria tua ini dan bersenang-senang denganku. Kemudian, Ye Wuyo mengorbankan dirinya bersama dengan beberapa teman lama untuk menyegel Forsaken Immortal Clan. Pada saat itu, aku sangat tertekan dan akan meninggalkan planet Suzaku untuk menemukan planet kultivasi yang lebih lemah untuk melanjutkan hidup aku sebagai seorang pangeran. Sayangnya, pencuri tua itu Ye Wuyo bahkan bersekongkol melawan aku dalam kematiannya dan menjadikan aku Suzaku generasi kedua. Apa yang terjadi setelah itu, kamu sudah tahu. Tubuhku hancur dan aku terpaksa bersembunyi di dalam surga menantang Manik sampai aku bertemu denganmu. Sekarang aku memiliki tubuh aku kembali, aku harus membalas dendam dan kemudian bersenang-senang di planet Fengluan. Kemudian aku akan menemukan negara kultivasi di sana dan melanjutkan hidup aku sebagai seorang pangeran. Biarkan aku memberitahu kamu, Wang Lin, berkultivasi cukup baik saja. Hidup adalah sesuatu yang harus kamu nikmati dan bersenang-senang. Mata si Tunan berisi sedikit melankolis. Seolah-olah dia telah melihat sepanjang hidup. Wang Lin dengan tenang berkata, dao aku dan milikmu tidak sama. Matanya tenang. Dia telah mendengar tentang kehidupan si Tunan dan itu dia. Wang Lin tahu bahwa dia tidak bisa sebebas si Tunan dan menikmati hidup seperti itu. Dari titik waktu yang tidak diketahui, hati Wang Lin mulai mengejar setelah berkultivasi. Dia ingin tahu apa tujuan akhir dari kultivasi. Disinilah ia berbeda dari si Tunan. Situ memiliki versi kecemerlangannya sendiri dan Wang Lin memiliki harga dirinya sendiri. Harga dirinya mencapai puncak langkah demi langkah, untuk berdiri di atas dunia dan memahami kebenaran tentang surga. Si Tunan memandang dengan hati-hati ke arah Wang Lin dan merasa bahwa dia tidak pernah benar-benar memahami anak yang dia lihat tumbuh dewasa ini. Apalagi sekarang, dia merasa sangat asing dengan Wang Lin ini, tetapi dalam ketidakbiasaan ini masih ada sedikit perasaan yang akrab. Alasan dia merasa asing adalah karena dia belum pernah melihat ekspresi ini di wajah Wang Lin sebelum. Itu adalah kebanggaan terhadap Dao sendiri. Si Tunan sangat membenci ungkapan ini karena dia hanya melihat ungkapan ini pada satu orang lain sebelumnya, dan itu adalah orang yang dia hormati dan benci pada saat yang sama, Suzaku generasi pertama, Ye Wuyo.
Dalam hatinya, Ye Wuyo seperti kakak laki-laki baginya, eksistensi yang seperti guru dan saudara pada saat yang sama. Meskipun si Tunan sangat bangga, dia sangat peduli tentang kebaikan yang ditunjukkan orang lain kepadanya, dan Ye Wuyo telah memberinya banyak hal. Ada banyak hal yang tidak bisa dia katakan, tetapi dia mengingatnya di dalam hatinya. Itu sebabnya bahkan dengan emosinya, meskipun dia ingin pergi, satu kata dari Ye Wuyo membuatnya menyerah pada ide dan tetap menjadi Suzaku generasi kedua. Dalam hatinya, itu seperti dia menjaga planet Suzaku untuk Ye Wuyo. Dari pertama kali dia bertemu Ye Wuyo selalu memiliki ekspresi yang sama dengan Wang Lin sekarang. Bahkan ketika Ye Wuyo meninggal, ekspresinya masih dipenuhi dengan kebanggaan. Dari murid rendahan sekte di negara kultivasi peringkat 4 sampai dia adalah master sekte. Kemudian menyatukan semua sekte di negara itu untuk menjadi master sekte seluruh negeri. Kemudian ia menggunakan sejumlah besar kekuatan kemauan untuk meningkatkan negara kultivasi peringkat 4 menjadi negara kultivasi peringkat 5. Kemudian dia melakukan hal yang mustahil dengan menaikkan negara kultivasi peringkat 5 menjadi negara kultivasi peringkat 6. Menjadi negara kultivasi peringkat 6 dan diberi planet oleh aliansi kultivasi. Semua ini karena dia adalah Ye Wuyo. Tanpa dia, negara Suzaku masih akan menjadi negara kultivasi peringkat 4 yang tidak mencolok di planet 4 orang suci. Mungkin itu sudah hancur. Pada saat ini, si Tunan melihat ekspresi yang sama di wajah Wang Lin. Hatinya dipenuhi dengan emosi yang kompleks sebelum dia menghela nafas dan berkata, lupakan saja. Masih terlalu dini untuk membicarakan hal ini sekarang. Yang paling penting sekarang adalah mengirimmu ke makam Suzaku dan mengambil kembali jiwamu dari Cultivation Planet Crystal. Wang Lin, makam Suzaku dikelilingi oleh kekuatan misterius dari Cultivation Planet Crystal, jadi selain dari Suzaku saat ini, tidak ada kultivator ascendant yang bisa masuk, hanya kultivator transformasi jiwa yang dapat masuk, jadi aku tidak dapat membantu kamu saat ini. Namun, kamu bisa santai, bahkan jika kamu gagal mendapatkan kembali jiwamu, aku masih punya cara lain bagimu untuk mendapatkannya kembali, tetapi metode itu sangat rumit dan sulit, jadi itu akan menjadi yang terbaik jika kamu bisa mendapatkannya kembali sendiri. Wang Lin mengangguk. Dia memandang ke arah negara Suzaku dan dengan tenang berkata, hal-hal di planet Suzaku hampir selesai. Setelah aku mendapatkan Cultivation Planet Crystal, aku akan meninggalkan planet ini. Situ, alam semesta sangat besar. Aku berharap kita akan memiliki kesempatan untuk bertemu lagi di masa depan. Dengan itu, Wang Lin terbang ke kejauhan. Si Tunan tertawa ketika dia menyusul Wang Lin dan berkata, masih terlalu dini untuk mengatakan itu sekarang. Kita dapat membicarakannya ketika kita berpisah. Aku yakin kita akan bertemu lagi. Jika tidak ada yang salah, aku akan menjadi pangeran di planet Feng Luan. Ketika mereka terbang, Wang Lin tiba-tiba bertanya, situ, apa wilayah di atas panggung Ascendan? Di atas panggung Ascendan, si Tunan berhenti terbang dan memandang Wang Lin. Si Tunan menjawab, dengan nada berat, alam di atas panggung naik bukanlah sesuatu yang diketahui sebagian besar petani karena hanya ada sedikit orang di dunia itu. Panggung naik adalah puncak dan pada saat yang sama sebuah pintu. Sebagian besar kultivator berhenti di pintu ini, tidak dapat melanjutkan kultivasi mereka sebelum masa hidup mereka. Namun, begitu kamu menembus ambang itu dan menyentuh ranah berikutnya, rentang hidup kamu. Tetapi ini tidak berarti bahwa hidup aku tidak terbatas. Jika waktu aku tiba dan aku masih belum membuat terobosan, aku akan tetap mati. Bukannya belum ada orang yang berhasil melarikan diri dari siklus reinkarnasi surga, tetapi sebagian besar saat itu mereka adalah kultivator tingkat rendah. Terlalu sulit bagi mereka yang telah mencapai tahap ascendan untuk lepas dari siklus reinkarnasi. Siklus reinkarnasi surga menghasilkan jumlah kekuatan yang berbeda berdasarkan tingkat kultivator. Inilah mengapa aku mengatakan bahwa para peladang tingkat rendah memiliki waktu yang jauh lebih mudah untuk keluar dari siklus reinkarnasi surga dengan premis bahwa ada peladang tingkat tinggi yang membantu mereka. Wang Lin mengangguk. Dia ingat ketika dia membantu Limuan menangkis utusan surga. Si Tunan menarik napas dalam-dalam dan mengungkapkan sedikit penyesalan. Setelah tahap ascendan adalah 3 bidang nirvana shattering. Mata Wang Lin bersinar. 3 bidang nirvana shattering? Itu benar. Suzaku generasi pertama, Ye Wuyo, memberitahu aku tentang 3 ranah nirvana shattering setelah ia mendapat hadiah dari Cultivation Alliance. Jika dia tidak memberitahu aku, maka aku tidak akan tahu sampai aku menjadi Suzaku berikutnya. Si Tunan menghela nafas ketika dia mengingat masa lalu. 3 bidang nirvana shattering. Ranah pertama adalah nirvana skrier, ranah kedua adalah nirvana cleanser, dan ranah ketiga adalah nirvana shatterer. Wang Lin menarik napas dalam-dalam, lalu ia mengerutkan kening dan bertanya, bagaimana setelah 3 bidang nirvana nyaring? Apakah itu puncaknya? Si Tunan menggelengkan kepalanya dan berkata, bagaimana bisa begitu mudah? 3 ranah nirvana shattering hanya dianggap sebagai langkah kedua bagi para kultivator. Namun, seseorang pada tahap nirvana shattering dapat dianggap sebagai kekuatan besar di aliansi kultivasi. Orang jarang mau mengacaukannya. Ada desas-desus bahwa monster tua di aliansi kultivasi bahkan telah berhasil menembus terobosan nirvana yang lalu.
Wang Lin merenung sedikit, lalu dia melihat ke arah Si Tunan dan bertanya, apakah kamu seorang Nirvana Skriar? Si Tunan tersenyum pahit dan berkata, bagaimana mungkin itu begitu mudah? Ada dua ambang batas antara tahap Ascendan dan menjadi Nirvana Skriar, yang merupakan tahap pembersihan Yin Yang. Tahap pembersihan Yin yang melibatkan perubahan dalam domain. Ini tidak sama dengan beralih dari non-jasmani ke jasmani tetapi pemahaman yang lebih dalam. Aku tidak bisa menjelaskannya terlalu banyak, tetapi hanya setelah domain kamu telah melewati tahap Yin yang Cleansing kamu dapat menjadi Nirvana Skriar. Sebelum aku dipaksa untuk bersembunyi di dalam surga menantang manik, aku menyentuh perbatasan tahap pembersihan Yin. Meskipun aku tidak bisa berkultivasi saat terjebak, pemahaman aku tentang domain aku telah meningkat, jadi aku menyelesaikan tahap pembersihan Yin. Setelah aku melewati tahap yang membersihkan, aku hanya perlu menemukan tempat untuk berkultivasi tertutup untuk menjadi seorang Nirvana Skriar. Mata Wang Lin bersinar dan dia bertanya, kultivasi apa tingkat adalah Zukue Zidi? Apakah dia juga pada tahap pembersihan Yin yang sebelum Nirvana Skriar? Sedikit jijik muncul di mata Si Tunan dan kemudian dia berkata, dia Ascendan tahap akhir. Aku khawatir dia bahkan tidak akan memenuhi syarat untuk mencapai tahap pembersihan Yin Yang, jadi tidak perlu bahkan berpikir tentang dia menjadi seorang Skriar Nirvana. Namun, ia dianggap sebagai jenis kultivator Ascendan yang sangat istimewa. Meskipun dia masih lebih lemah dari para kultivator pada tahap Yin Yang Cleansing, dia bukan seseorang yang bisa menandingi kultivator Ascendan tahap akhir yang normal. Mata Wang Lin menyala dan dia berkata, segel Suzaku dari aliansi kultivasi. Si Tunan mengungkapkan sedikit apresiasi di matanya dan perlahan berkata, ya, dia adalah seorang kultivator Ascendan berjudul dan dapat dianggap sebagai kultivator Ascendan teratas karena dia mengendalikan teknik khusus dari kultivasi Alliance. Ye Wuyo mendapatkan teknik yang kuat setelah kembali dari Cultivation Alliance yang disebut Suzaku Seal. Ini sangat kuat dan akan luar biasa jika bukan karena fakta bahwa itu menghabiskan umur. Namun, teknik yang diberikan oleh aliansi kultivasi juga peringkat seperti harta surgawi. Segel Suzaku hanya teknik berkualitas rendah, tetapi masih sangat meningkatkan kekuatan siapapun yang memegang gelar. Sayangnya, segel Suzaku hanya dapat digunakan setelah kamu mengontrol Cultivation Planet Crystal. Setelah kamu mengendalikan keduanya, kekuatan kamu akan meningkat banyak. Taktik Suzaku yang dipelajari setiap generasi Suzaku adalah apa yang dipelajari Suzaku generasi pertama, Ye Wuyo, berhasil pelajari dari Suzaku Seal. Tidak hanya segel Suzaku meningkatkan kecepatan kultivasi, tetapi begitu kamu memiliki Cultivation Planet Crystal, itu akan meningkatkan kompatibilitas antara kamu dan kristal sehingga kamu dapat mencapai kekuatan seorang kultivator judul Ascendant lebih cepat. Wang Lin merenung sedikit. Matanya berbinar dan dia bertanya, kamu mengatakan sebelumnya bahwa harta benda langit juga dipisahkan dalam barisan? Tentu saja. Harta benda langit yang membutuhkan energi spiritual surgawi untuk digunakan terbelah dalam kualitas rendah, menengah, dan tinggi. Mata Si Tunan menjadi serius ketika dia berkata, ada juga rumor bahwa ada peringkat di atas harta karun surgawi yang sangat kuat dan satu. Harus setidaknya seorang Nirvana Shatterer untuk menggunakannya. Aku pikir surga yang menentang manik adalah harta semacam itu. Wang Lin menyentuh dahinya. Dia merenung sedikit dan kemudian mengeluarkan pedang surgawi. Dia memandang Si Tunan dan berkata, periksa di peringkat berapa pedang ini berada. Setelah melihat pedang surgawi, mata Si Tunan berbinar, dia melambaikan tangan kanannya, dan pedang itu terbang ke arahnya. Dia memegang pedang dan menyentuhnya dengan tangan kirinya saat dia perlahan menganalisisnya. Wang Lin sangat tenang. Dia sangat mempercayai Si Tunan atau dia tidak akan membiarkannya memeriksa pedang surgawi. Tak lama setelah itu, Si Tunan tiba-tiba membuka matanya. Dia mengisi pedang dengan energi spiritual celestial, yang menyebabkannya bersinar. Cahaya ini lebih dari beberapa kali lebih kuat daripada ketika Wang Lin menggunakannya. Si Tunan berbisik, pedang yang bagus. Dia dengan santai mengayunkannya dengan tangan kanannya. Boom! Ledakan! Boom! Serangkaian ledakan yang menghancurkan surga datang dari udara. Lalu, luka yang sangat besar, seperti celah terbuka di langit. Angin dingin yang hebat keluar dari celah dan dalam sekejap mata seluruh tanah membeku. Pedang yang bagus! Si Tunan menyentuh pedangnya. Dia menoleh ke arah Wang Lin dan bertanya, di mana kamu mendapatkan pedang ini? Alam surgawi. Itu milik seorang teman lama. Mata Wang Lin tenang sepanjang waktu. Ini adalah harta celestial kualitas menengah. Sayangnya, roh pedang di dalamnya tidak dapat sepenuhnya bergabung dengan pedang, sehingga kekuatannya terbatas. Selain itu, ini seharusnya bukan satu-satunya pedang. Aku bisa merasakan ada sesuatu yang hilang ketika aku mengayunkan pedang ini. Seharusnya ada 4 pedang. Begitu mereka digabungkan, mereka akan menjadi seperti harta celestial berkualitas tinggi. Sayangnya, sekali harta celestial mencapai kualitas menengah, mereka memiliki tanda jiwa. Ini tidak sama dengan jiwa kita tetapi teknik untuk menggunakan harta itu. Tanpa itu, kita tidak bisa mengaktifkan kekuatan penuhnya. Pedang yang bagus. Si Tunan sangat menyukainya sehingga dia hampir tidak ingin melepaskannya. Harta celestial berkualitas menengah.
Wang Lin sedikit mengerutkan kening. Dia berpikir bahwa itu akan menjadi harta surgawi berkualitas tinggi. Mata si Tunan melebar dan dia berkata, dengan ketidakpuasan, "Apa? Apakah harta celestial kualitas menengah tidak cukup baik untuk kamu? Di seluruh alam semesta, tidak ada banyak harta surgawi kelas menengah, dan kultivator hanya dapat memurnikan hingga harta surgawi berkualitas rendah. Hampir semua harta celestial kualitas menengah sekarang berasal dari belakang sebelum alam celestial runtuh. Sejumlah besar harta surgawi yang dimiliki para kultivator memiliki kualitas rendah, ada sangat sedikit yang berkualitas menengah. Setelah kamu pergi dari sini, kamu akan melihat betapa langka harta karun surgawi berkualitas menengah. Hanya satu yang cukup untuk memulai perang." Ekspresi Wang Lin sedikit berubah. Dia berpikir kembali ke alam surgawi ketika dia melihat Saint Pedang Ling Tianho dan beberapa orang aneh berebut pedang samawi seperti orang gila. Level kultivasi orang-orang itu jelas di luar ascendan, jadi kata-kata si Tunan memiliki jumlah tertentu logika bagi mereka. Harta surgawi kualitas menengah sudah langka, tetapi harta surgawi berkualitas tinggi bahkan lebih jarang. Orang tua ini telah berkultivasi untuk waktu yang sangat lama dan bahkan melakukan perjalanan ke beberapa planet kultivasi, tetapi aku belum melihat satupun harta surgawi berkualitas tinggi. Kamu benar-benar beruntung, bocah. Si Tunan mendengus. Si Tunan mengangkat kepalanya dan bertanya, apakah kamu punya taktik untuk pedang ini? Wang Lin merenung sedikit dan berkata, aku punya beberapa petunjuk, tetapi sayangnya aku tidak dapat menemukannya. Si Tunan dengan cepat bertanya, oh, ceritakan tentang hal itu. Wang Lin menggelengkan kepalanya. Hal-hal di masa lalu. Tidak perlu membawanya ke atas. Si Tunan tersenyum, lalu dia memandang Wang Lin dan berkata, bagaimana kalau menghadiahi aku pedang ini? Wang Lin memandang si Tunan dan bertanya, apakah kamu serius? Si Tunan sedikit ragu, lalu dia menghela nafas dan melemparkan pedangnya kembali ke Wang Lin. Lupakan. Jika itu orang lain, aku akan mencurinya, tetapi jika itu milik kamu, wajah tua ini akan merasa terlalu malu. Wang Lin tersenyum. Dia menangkap pedang itu dan berkata, pedang ini bukan milikku, kalau tidak, menghadiahkannya padamu akan baik-baik saja. Si Tunan mendengus dan berkata, jika bukan karena fakta bahwa tas orang tua ini sudah tidak ada dan aku tidak punya apa-apa sekarang, aku tidak akan peduli untuk itu. Orang tua ini memiliki dua harta karun surgawi yang berkualitas rendah. Mata Wang Lin bersinar dan dia berkata, dengan senyum yang bukan senyum, Zukwezi memiliki banyak harta benda surgawi. Tidak hanya semua harta benda langit Zukwezi berkualitas rendah, semuanya juga dikumpulkan oleh Suzaku generasi pertama. Aku merasa terlalu malu untuk mencuri mereka. Si Tunan mengungkapkan ekspresi kasihan. Situ, menurutmu kualitas apa ini? Wang Lin merenung sedikit, lalu dia menampar tasnya untuk memegang dan perangkap binatang muncul. Dia melemparkan jebakan binatang buas, menyebabkan God Slaying War Chariot muncul di hadapannya. Roh jiwa di kereta cepat muncul dengan mata garang terbuka dan mulai mengaum. Si Tunan terkejut ketika melihat kereta itu, tetapi kemudian matanya mulai bersinar terang.